betul ya kan, menghafal nama-nama hari. Lupa, pokoknya selamat hari yang cerah. Saya Karo, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana, dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Mojok dulu yuk, apalagi kita bahas apa yang terjadi kemarin ya di sepanjang acara perhelatan pernikahannya Luna Maya dan Maxim, beserta hal-hal lainnya yang menjadi perhatian publik, baik itu untuk yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Yang pertama, selamat buat Luna dan Maxim sekali lagi ya. Hari ini kita dimanjakan juga dengan postingan foto-foto dari pasangan ini gitu ya. Dan ada artikelnya bunyinya sudah sah pernikahan mereka. Dan kita kalau lihat kemarin tuh cantik sekali Lunanya gitu ya. Dan ini suasana juga haru banget. Kalau aku sih perhatiannya, mana gambarnya? Kalau aku sih perhatiannya selain ke pengantinnya ini ya, yang cantik dan ganteng, itu loh dekorasi di belakangnya itu apa namanya nih? Bunganya itu cakep banget, keren ya. Itu keren sekali gitu, bagus ya, iya kan? Nah, apalagi yang menjadi perhatian netizen selain baju-baju para artis, juga siapa datang sama siapa. Oke, yang pertama yang menjadi perhatian itu adalah Giselle. Giselle datang sama Cinta Brian. Ayo mana fotonya? 5, 6, oke nih. Giselle dan Cinta Brian keciduk kondangan Luna Maxim bareng. Aku bacanya gimana sih? Giselle dan Cinta Brian keciduk kondangan Luna Maxim bareng. Fix pacaran tanda tanya gitu ya. Jadi Cinta Brian ini ya sama-sama aktor juga ya, usianya beberapa tahun lebih muda lah dari Giselle. Kemarin juga sempat ada acara ulang tahun siapa juga, kayaknya Giselle juga datangnya juga bareng sama Cinta Brian ini. Ada videonya juga. Ada. Oh ya, coba kita lihat videonya berikut ini. Ini waktu kemarin ya. Ini foto-fotonya ya. Ada komentar netizen, coba kita baca berikut. Yang pertama, bahagia selalu Luna Maya. Bahagia, Giselle juga harus bahagia. Semua orang punya masa lalu dan hanya pria hebat yang mampu menerima masa lalu pasangan kita. Iya, semua orang berhak bahagia ya. Yang berikutnya ada lagi komentar ya. Cinta tumben ditemenin astaga. Oke, lanjut berikutnya. Ini yang Juli juga ada ya, udah nggak sanggup komen gitu. Yang berikutnya terlalu banyak yang dikomenin kali ya. Oh, ada juga yang nggak setuju, tapi ada juga yang mendoakan yang terbaik gitu. Yang berikutnya juga yang menjadi perhatian adalah Stevie Samora ya, datang bareng Nino Fernandez. Pasangan ini juga sudah cukup lama gitu dipantau oleh netizen, karena dari sejak tahun lalu kalau nggak salah ya, sering terlihat berdua, dan bahkan kalau di cocokologi gitu, sepertinya mereka sering berada di tempat yang sama di kurang lebih durasi waktu yang sama. Ya, karena orang juga jadi bertanya-tanya, soalnya Nino itu terakhir kita tahu dia menikah dengan Hana Rashid. Ya, Hana juga sudah posting pernikahan mereka tahun 2020 gitu ya. Tapi kalau kita ceki-ceki, kayaknya udah Ninonya udah unfollow Hana, Hananya masih follow. Ya mungkin ya ini berlanjut gitu ya, move on gitu. Ada videonya, kita lihat berikut. Ya, kita doain yang terbaik. Ini yang berikut nih. Nah, ini yang gongnya nih yang menjadi perhatian netizen. Dari Ola Ramlan, nih ramai gitu ya. Sebenarnya kayaknya di setiap datang ke kondangan itu orang tuh selalu perhatikan busana yang dikenakan oleh Ola Ramlan, pun termasuk di acara tadi malam gitu ya. Ola Ramlan dan outfitnya. Ada videonya, kita lihat yang berikut ini, dan ini ramai sekali di komentari netizen. Komentar netizen coba kita baca ya, kita pilih dengan hati-hati ya kan. Oke, yang berikut komentarnya adalah Ola kelakuan kayak bocah puber katanya gitu, karena kan dia yang berbaris gitu ya, ingin mendapatkan buket bunga ya. Kita doakan juga yang terbaik buat Ola Ramlan ya, semoga dapat jodohnya selanjutnya yang terbaik. Yang berikut, nah lo sama Luna Maya disindir. Dan itu viral ya cuplikannya, itu dari tayangan stream ya kan ya, kemudian dicuplik lagi oleh netizen. Dari netizen, enggak kan dicuplik lagi sama netizen nggak sih? Iya, dicuplik. Live streaming. Yang pada saat party malam itu nggak live streaming. Jadi itu bukan dari netizen dong, berarti itu video dari teman artis yang diposting. Oh, wah. Oke, berikut ya. Orang lain seksi, dia pengen ikutan seksi. Yang berikutnya, memakai hijab untuk seorang artis masih bergaul dengan artis-artis yang berkehidupan bebas memang berat banget untuk istiqomah. Tapi kalau bisa istiqomah, wah luar biasa pahalanya. Kayak gitu ya, memang ya kita hidup kan berproses ya kan.
Baik, sekarang kita mau ketemu sama yang berikut ini, masih membahas juga kejadian yang baru-baru ini kita lihat di dunia hiburan gitu ya. Ada yang namanya apa sih, vape gitu ya, mengandung etimodate. Itu aku nggak tahu namanya apa. Kita tanya sama dokter yang ahli lah ya. Ada Dokter Lula Kamal dan juga ada Andrew Andika. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Oke, baik. Sudah bersama dengan Dokter Lula Kamal dan juga Andrew Andika. Kita bacain dulu artikel yang lagi sudah beredar. Kemarin juga sudah ada press conference dari pihak kepolisian gitu ya, bahwa ini obat keras dalam vape yang melibatkan Jonathan Frizzy. Ini orang kalau dari keterangan polisi kan memang itu adalah ya mesti sudah menjadi tersangka gitu ya. Tapi kan ada yang mengatakan bahwa ini kan bukan narkotika dan lain sebagainya, juga bukan obat keras. Kita tanya langsung sama dokternya, etomidate. Apa itu etomidate sih? Etomidate ya. Sebetulnya dia memang bukannya nafsa narkoba gitu, enggak. Bukan nafsa narkoba, bukan ya? Bukan. Jadi pada dasarnya makanya kalau tanya, kemarin tanya ya Kepala BNN apa tuh ya sebetulnya? Karena sebetulnya memang ini obat untuk anestesi buat bius. Buat bius. Dan kenapa dipakai buat bius? Dia pertama cepet banget nih, 1 menit langsung tuh orangnya bisa penurunan kesadaran. Terus waktunya cuma singkat kerjanya. Oh, pendek. Dan dia nggak ngacak-ngacak tekanan darah gitu. Jadi biasanya dipakainya bukan pas operasi, pas di IGD. Biar tenang. Jadi misalnya gini, orang datang tiba-tiba mesti pasang apa, mesti pakai ventilator, nah pakai intubasi, nah dipakai itu dan masuknya itu lewat intravena, langsung masuk ke pembuluh darah. Coba intravena tuh adanya langsung ke pembuluh darah. Disuntik itu. Jadi langsung disuntikin masuk pembuluh darah. Nah, jadi cepat langsung betul. Gitu. Nah, ceritanya kemudian dipakai, diacak-acak, dimasukin ke vape, itu pertanyaan paling besar. Jadi kita di dunia narkoba ini malah nggak terlalu tahu sebetulnya. Karena memang pada dasarnya orang akan cari gimana caranya bisa fly, bisa asik. Begitu kan ya? Pertanyaan dia. Kok jadi begitu kan? Dia manggut-manggut aja asik. Jadi kalau ceritanya nih awal-awal tuh 2023 ketahuan di Korea Selatan, mulai ke Cina, dari Cina nyebarlah kemana-mana. Cuman kalau di kita nih belum kelihatan segala macamnya, udah keburu ketangkep. Sementara kalau di Cina udah dapet tuh kasusnya, orang sampai nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, itu efeknya ya, efek pemakaian panjangnya. Jadi anestesi itu ya. Betul. Jadi si etomidate ini dia bikin apa sih sebetulnya? Dia itu bikin kan penurunan kesadaran udah pasti. Cuman dia tuh pada dasarnya menekan kelenjar adrenal yang bikin hormon. Hormonnya hormon apaan sih ya? Pokoknya dia hormon stres. Berarti kalau nggak ada stres enak dong. Betul. Tapi hormon stres itu ngatur juga tekanan darah, ngatur juga metabolisme. Ada hormon lain yang ngaturin natrium sama kalium. Kalium kalau kurang, otot kita nggak bisa bergerak. Oke. Cuman lemes doang. Oh bukan. Masalahnya nafas butuh otot. Jadi kalau misalkan kita kurang si kalium, napas kita mulai pelan, lama-lama nggak napas lagi. Satu ya. Jadi ceritanya nih nggak main-main. Yang kedua, jantung waktu mompa juga perlu tuh yang namanya otot. Kalau jantung kita tiba-tiba ngambek bentar aja, selesai sudah. Jadi orang-orang yang pakai etomidate ini nggak ngerti bahwa sebetulnya dia punya resiko sebegitu besar. Memang pada dasarnya dia bukannya narkoba loh. Awalnya dia bukan dipakai buat narkoba. Tapi pernah ada kasus gitu nggak sih dok, kalau misalnya memang kebanyakan si zat ini di Cina itu ya? Makanya yang di Cina itu kan dia pakai masukin ke vape. Sementara di IGD orang dipakai cuma sekali seumur hidup kali. Kamu kan diintubasi, dimasukin tube masuk ke dalam gitu ya, pakai gitu. Itu kan nggak sekali sebulan ya nggak sih? Jadi kalau di IGD emang nggak pernah kejadian. Tapi kan memang obat ini nggak pernah dipakai untuk rutin. Tiba-tiba dimasukin ke vape dan diisap secara rutin. Kejadian. Tapi kalau misalnya kita ke rumah sakit terus kita mau beli, saya mau beli ini dong, ini nggak boleh? Nggak bisa lah. Ini bukannya kemudian ini bukan dijual bebas gitu. Nggak bisa, nggak OTC dia, bukan nggak over the counter. Oh kita ke warung atau kita ke apotek, nggak bisa. Oke. Coba kita lihat nih story-nya dari Om Ben ya, yang banyak juga memberikan keterangan gitu ya, melalui story-storynya gitu ya. Dia bilang bahwa
saya tidak akan tinggal diam, obat keras bukan narkoba. Dan waktu itu ya sempat mengatakan bahwa Ijong tuh dipanggil sebagai saksi. Jadi bahwa dikata obat keras bukan narkoba gitu, dia keberatan kalau itu disebut narkoba. Memang betul ya, itu bukan Betul, narkoba. awalnya itu adalah ceritanya gitu ya, dia adalah obat untuk anestesi. Tapi ingat loh, yang kita lawan itu adalah pokoknya penyalahgunaan narkoba kan. Narkoba itu niatnya apa sebenarnya? Penurunan kesadaran, pengen fly, lupain semua masalah, tapi dengan efek samping yang sebegitu besarnya yang dia nggak tahu. Di penyalahgunaan Jadi sama juga dong penyalahgunaan gitu. Tapi ini kalau dibilang kemarin bahwa di undang-undangnya sebenarnya nggak ada di undang-undang narkotika. Ini permasalahannya. Dulu juga kita nggak pernah tahu bahwa si etomidate ini bisa dimasukin ke dalam vape dan bisa diisap gitu. Tiap hari ada obat baru. Tiap hari ada cara baru bikin fly. Kalau pakai undang-undang ditulisin satu-satu, nggak mungkin. Tiap hari kita ganti undang-undang. Makanya undang-undang itu dibikin agak besar. Pokoknya penyalahgunaan obat, kenalah dia sebetulnya. Gitu. Jadi masuk ada tuh ya. Apalagi kalau kemudian menyebarkan, menjual, yang gitu-gitu lebih parah lagi pasti. Lebih parah lagi. Oke, ini kemarin juga Om Ben juga sempat mengklarifikasi bahwa kalau di berita kan ditulis ada sekian ratus barang bukti, tapi Om Ben mengatakan bahwa jumlahnya yang berkaitan itu 40 untuk JF gitu yang berkepentingan, ada kepentingan hukumnya. Ini kalau masalah dalam undang-undang nih dokter juga mendalami karena memang di situ juga. Nah, berarti nanti mesti duduk sama-sama, mesti ngobrol lebih jauh. Ini mau digimanakan? Sebetulnya kan dia kalau ngomongin narkoba yang kita sebutkan kan bukan gitu ya. Tapi dia digunakan dan disalahgunakan, benar. Ada, ya. Apalagi kalau kemudian disebarluaskan dengan cara yang salah. Kena juga sih sebetulnya itu, iya. Nah, ini ada efek kecanduannya juga nggak sih dok sebenarnya? Sebetulnya kalau ditanya tahu, kita nggak terlalu banyak tahu. Sebetulnya kalau pakai literatur pun si etomidate ini nggak pernah dipakai orang secara rutin. Ngerti ya? Jadi maksudnya nggak pernah nih iya, nggak pernah gitu. Sampai kita kemudian dapat kasus di Cina baru 2 kasus. Karena Cina duluan itu juga orangnya makanya yang 1-2 bulan, yang 1 3 bulan. Dan itu nggak bisa gerak langsung. Nggak bisa gerak, udah nggak bisa diri, nggak bisa ngapa-ngapain. Nanti kan orang bingung kenapa? Kan kalau stroke kan separoh dong ya. Ini cuma di bawah doang. Nah, tapi itu masih untung karena sebetulnya kan pilihannya bisa jantungnya napas atau nggak jantungnya nggak bergerak sama sekali. Jadi intinya sekarang dia benar-benar nyalahgunain obat yang harusnya nggak digunakan di dalam si vape itu. Berarti bikin ketagihan gitu dong dok? Mestinya ketagihan karena katanya nih, tambahin lagi ya, ada satu yang bilang bahwa sebetulnya kalau pakai itu agak banyak, maksudnya berkali-kali, dia itu bisa dapat peristiwa di mana dia ngerasa keluar dari badannya terus ngelihat badannya sendiri. Oh, jadi hantu gitu ya dok ya? Jadinya tuh halunya tuh Boleh yang juga. sampai di tempat yang dia kayak terbang, dia ngelihat dirinya. Jadi pokoknya dia bisa mendapatkan kejadian di mana dia keluar dari tubuhnya sendiri dan melihatnya. Halusinasi. Jadi itu berpengaruh terhadap saraf juga kah? Tentunya, karena dia akan ngacak-ngacak neurotransmitter. Neurotransmitter. Iya, kan buat nurunin kesadaran itu pasti yang kita pegang adalah neurotransmitter di otak. Jadi semua tuh yang namanya rangsang tuh nggak diterima. Kayak orang tidur gimana sih? Kita mau teriak-teriak, kita lagi tidur pules kan nggak kerasa apa-apa. Nah seperti itu. Si etomidate tuh memang niatnya buat seperti itu supaya tindakan bisa dikerjakan. Dan harusnya cuma sebentar dong ya. Iya, jadi bukan memang untuk taruh di dalam tapi vape bayangin gitu ya. gak sih kalau kita nge-vape itu gimana sih? Sedot lagi. Yes. Ntar udah hilang lagi, sedot lagi. Jadi dapet terus efeknya. Ini juga untuk bahan kewaspadaan ya kan. Sekarang banyak orang juga yang menggunakan vape itu. Tapi Ya, kan betul. sebenarnya cairan di dalamnya kan ya kadang kita nggak tahu itu. Kamu pakai vape nggak? Saya udah berhenti merokok, saya udah berhenti semuanya. Alhamdulillah. Betul. Semenjak punya anak saya berhenti. Kalau nggak boleh pegang anak soalnya bau rokok gitu. Benar Ah, itu. betul. Maksudnya semenjak punya bayi yang kedua ini. Yang pertama juga udah. Yang pertama juga. Iya. Lah. Aku mau nanya lah, yang waktu itu oh itu bukan rokok ya. Enggak, tapi kan berbeda gitu loh. Bukan si zat etomidate ini. Oh iya. Tapi kamu ya melihat berita ini, maksudnya ada di selain JF gitu kan, ada sebelumnya juga yang terkena kasus narkoba juga. Kamu sebagai orang yang pernah gitu ya, apa ketika baca berita-berita ini apa sih yang berkecamuk di dalam benak kamu? Mungkin aku ngerasa Untung bukan gue. Gitu nggak gitu ya? mungkin
Mungkin apa ya satu bisa jadi pelajaran dan kedua memang Andrew ngerasa kasihan buat orang-orang yang harus melewati ini dan harus mendapatkan cobaan seperti ini gitu loh, karena di satu sisi kan kalau misalnya kita yang ada di bidang entertainment apa segala macam, apapun yang kita lakukan kan pasti bakalan terblow up dan sorotannya lebih tinggi gitu loh. Jadi maksudnya kayak apa ya sangat disayangkan kan aja. berat nih ya, beratnya di mana sih sebetulnya? Kalau udah gitu tuh kan pernah ketangkap ya, yang kerasa tuh berat tuh ini dia pernah ngomong kayak gini, coba kita lihat yang berikut. Yang berat adalah kayaknya lebih ke itunya sih, lebih ke mental karena kita sudah tertangkap dan lebih ke merasa kecewa kepada keluarga, kepada saudara, kepada orang-orang terdekat yang kita kenal. Dan ada kekhawatiran juga, ini karena berkaitan dengan karir. Betul. Itu juga berat. Habis dia nggak ada job lagi deh kalau gitu. Sempat nggak hilang job? Oh iya. Mungkin 4 bulan 6 bulan ya. Sempat nggak dipanggil kerja apa segala macam gitu. Jadi kayaknya lebih ke mental seperti itunya sih yang bakalan dilewatin untuk orang-orang yang sudah pernah terpatah. Andrew juga sempat cerita awal mulanya kenapa dia sampai terjerat itu. Salah satunya kalau kamu ingat, kamu pernah bilang bahwa pada saat itu memang sedang ada masalah. Terus ya ada yang ngajak lah ya pergaulan. Terus kemudian dalam benak kamu bilang ya udahlah sekalian aja hancur sekalian. Ya. Itu. Itu salah satu alasannya juga pada saat itu kenapa bisa terjerumus ke hal yang seperti itu sih. Jadi apa ya, bisa dibilang pergaulan itu sangat penting gitu loh. Jadi benar-benar bikin apa ya, membuat kita kalau misalnya kita benar-benar nggak sadar dan ini ya kita bisa terjerumus makin dalam lagi dan seterusnya gitu loh. Sampai ini kan pergaulan di dunia hiburan. Yang mengajak kamu itu memang juga teman-teman yang ada di dunia hiburan. Ada yang di dunia hiburan, ada yang di memang kerjanya dunia malam. Itu gitu, pertanyaan jebakan. Abis ini tanya lagi namanya siapa aja di dunia hiburan. Kamu tuh nggak tahu sih ya. Sedang dijebak. Pertanyaan Ibu Lula sebenarnya ya kan. Siapa aja gitu. Ibu Lula sendiri pengen nanya itu. Nanti ya. Semuanya udah ketangkep kok. Oh my god. Oh yang kamu kenal semuanya udah ketangkep. Ya intinya itulah. Oke. Ya. Gitu ya. Tapi kamu bercerita bahwa ya rasa bahwa sempat momen di mana kamu merasa udah hancur sekalian, itu kamu masih merasakan lagi kesedihannya pada saat itu? Pada saat itu ya, karena di saat kita di bawah kan kadang di saat orang ngejudge kita, di saat orang menilai kita buruk apa segala macam, orang-orang gak ada yang mau deket sama kita. Kemanapun kita malu, pergi keluar pun kita malu, dilihat sama orang segala macam. Dan jadi itu benar-benar hal yang sangat berbahaya untuk dilewatin sama orang sih. Jadi orang-orang yang merasakan itu mungkin bisa melakukan hal-hal yang bodoh. Oke. Dokter Lula kan memang pasca sarjananya memang khusus untuk rehabilitasi gitu ya. Nah ini udah ada pertanyaan. Andrew sendiri kenal nggak sama Ijong? Ya kenal lah pasti ya kan. Pernah satu judul kan? Iya, kita pernah syuting bareng ya. Terus 2 tahun yang lalu kayaknya. Pernah bareng tanda kutip nggak? Oh enggak. Enggak ya. Karena pada saat itu kayaknya dia lagi berurusan sama lagi berurusan sama perceraiannya dan apa segala macam. Dan yang dulu lihat di lokasi syutingnya kita biasa-biasa aja, nggak ada ini. Karena kayaknya ini hal-hal yang baru sih ya. Ini yang zat-zat Iya ini. sih. Ini terbaru, kayak undang-undangnya aja belum ada. Kita masih belum tahu obat ini apa gitu. Jadi ini benar-benar hal yang baru. Yang ini kan ada, kalau kita lihat daftar yang sedang tertangkap gitu ya, atau ya lagi menjalani masa hukuman itu kan ada beberapa, bahkan ada beberapa yang berulang gitu ya. Ini yang mana yang kamu pernah satu judul? Aduh, satu judul ya. Satu judul. Andrew Andika. Nggak ada. Nggak ada. Oh ya, ini berulang gitu ya. Rio Revan bahkan sampai 5 kali, Amar 3 kali dalam waktu berdekatan gitu ya. Ibra ini juga, terus kemudian Fahri Albar yang terakhir juga yang sedang berkasus begitu. Jadi Andrew Andika kan juga menjalani rehabilitasi. Beberapa dari mereka juga menjalani rehabilitasi. Betul. Apa sih yang menyebabkan dia rehabilitasi itu bukan jaminan juga mereka serta-merta bisa langsung keluar? Kan rehabilitasi itu ada orang yang pengen direhab supaya dia bisa berhenti. Dia cari pertolongan. Ada yang direhab karena ketangkep. Beda dong. Makanya gini, Drew ya, jangan sampai tadi udah ngomong manis-manis, pokoknya nggak lagi, besok ketemu lagi make. Oh jangan dong gitu ya. Kenapa bisa ngomong begini? Udah puas ngedengerin yang kayak gitu. Itu namanya speak junkies. Pokoknya yang namanya orang udah manis-manis itu ya. Pokoknya manis dah semuanya, pokoknya nggak lagi. Tapi besok
Beberapa bulan kemudian kita lihat dia pakai lagi. Karena intinya gini, kalau yang namanya udah pernah kena narkoba itu, relapse itu jadi bagian dari kehidupannya dia. Asal begitu dia udah pakai lagi, dia ngerti, abis ini berhenti gue gitu. Kalau gini udah pakai lagi enak ya, diterusin itu yang nggak boleh. Jadi godaannya memang akan ada Pasti, terus. karena kan di kepalanya dia tuh udah ada sel memori. Waktu dia pakai nih, Fen, Rasanya gitu. enak langsung. Kalau yang lain masih nyoba-nyoba nih pertama kali, belum tentu langsung enak. Betul. Kalau yang ini langsung dia dapat enaknya. Langsung biasa dapat pelariannya gitu ya. Nah, Jadi memang rehabilitasi itu baru satu jalan gitu. Selanjutnya Baru satu itu. jalan. Kita lebih penting, makanya kalau ini nih penyakit yang dokternya nggak penting. Kenapa dokternya nggak penting? Karena yang paling penting adalah ini orang yang mau sembuh emang beneran mau berhenti. Dokternya mau seberapa hebatnya juga nggak akan bisa bantuin. Nah ini kok khusus yang etomidate, itu kan ya itu apakah kalau misalnya dites itu akan ada terdetek di dalam larin? Si etomidate itu permasalahan cuma satu nih sebetulnya. Dia kan cepat kerjanya. Makanya kalau di IGD itu juga kita tungguin ini kan penurunan kesadaran, kita pasang nih alatnya. Ya 5 menit kemudian dia udah bangun-bangun. Oh cuma sebentar itu? Secepat itu. Tapi kita nggak tahu nih waktu di vape itu berapa banyak dimasukin. Ini adalah sesuatu yang baru sebetulnya. Jadi kita pun masih butuh banyak nih masukan dari mana-mana. Termasuk yang di Cina yang udah bikin jurnal pun mereka juga masih nggak ngerti nih apa sih sebenarnya kenapa dimasukin ke vape gitu. Oke, dan ini kalau lihat dari keterangan polisi begitu ya, ini kalau didapatnya kan harganya gitu. Kalau di luar itu bahkan diperjualbelikan seharga 1 juta. Tapi di sini dijualnya sekitar sampai harga 4 juta. Begitu. Ini kan mahal sebenarnya ya, Andrew ya. Betul. Itu 4 juta satu apa nih, satu vape. Kok jadi nanya sama saya? Dia tapi tahu dipancing jebak. Bentar ini habis dari sini saya langsung ditelepon ini langsung di WhatsApp. Berapa bercanda, Andrew? Saya nggak tahu. Atau di unfollow sama teman-temannya. Unfollow Andrew Andika. Itu kalau satu vape gitu kan lumayan banyak dong. Berapa kali sedot tuh? Udah Betul, pasti betul. ya kan. Nah, kalau sekali walaupun satu apanya sih yang masukin ini kan perlu lama. Kayak ininya lah ya, kayak isinya gitu ya. Iya, makanya betul-betul kita nggak sampai nggak ngerti sebetulnya efeknya kayak gimana sih di dia. Karena kalau efek di IGD mah kita udah tahu berapa menit kemudian orangnya bangun lagi. Dan ini kan kalau misalnya ya apa istilahnya nih, kalau setahu aku kalau di narkoba gitu kan kadang kayak kita kadang ada yang nggak sadar itu pakai sampai akhirnya dia kecanduan baru deh ditawarin untuk beli gitu. Betul, begini ceritanya ya. Iya. Tapi kalau misalnya gini, orang udah nggak tidur, kerja terus-terusan, terus dia bisa aja gitu kerja. Salah nggak sih di hidup ini? Salah, nggak kan? tidur ya. Itu bukan stamina bagus ya. Exactly, berarti ada yang salah dong. Kita tuh harusnya cukup untuk kemudian curiga. Itu satu. Nih, Drew, dikasih nih obat enak banget, Drew. Pokoknya lu bisa kuat, Drew. Stamina lo oke. Terus lo nggak tidur dong, oke. Ada yang salah dong. Nah, jadi please deh yang gitu balikin lagi ke diri kita sendiri. Nggak bener nih pasti ini obat gitu kan. Oke. Mana ada obat yang bisa bikin kita nggak tidur, tenaga cukup. Nggak ada. Termasuk ya itu ya tadi ya kalau ya pakai vape kalau tiba-tiba ngerasa bisa keluar dari badan. Oh iya. Jadi hantu. Bukan berarti sakti, bukan curiga itu apa kandungan. Ini sekaligus edukasi juga buat semuanya untuk lebih mawas diri, untuk lebih hati-hati begitu ya, bahwa apapun yang digunakan tidak semestinya itu ada efeknya pasti ya, apalagi ini kan chemical gitu kan ya, sesuatu yang tidak alami, yang sudah ada kejadian kasusnya juga berbahaya. Jadi jangan bilang enggak ini cuman itu, nggak ada cuman. Kalau ada masalah lebih baik cari bantuan psikolog atau psikiater. Kita akan kembali lagi, kita akan dudukkan Andrew Andika di kursi fitnah atau fakta. Tetap di Rumpi.